kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia adalah sejak berdirinya Verenigde Oost-Indies (VOC) pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak itu, Belanda melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap rakyat Indonesia, juga melakukan politik adu domba antar kerajaan di Indonesia, yang mengakibatkan kerajaan-kerajaan di Indonesia melemah. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels, tahun 1808 sampai tahun 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa, penerapan kultur stelsel, tanam paksa, membuat rakyat jatuh miskin, sedangkan penjajah mendapat kekayaan berlimpah. Penderitaan ini menumbuhkan bibit perlawanan dari berbagai daerah di Indonesia, namun belum berhasil karena perlawanan masih bersifat daerah. B. Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Lahirnya Budi Utomo juga didorong oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang merupakan dokter lulusan STOVIA. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Bodhi atau Budi, yang berarti keterbukaan jiwa. Adapun Utomo yang berasal dari kata utama dan berarti sangat baik. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta dan berhasil menetapkan tujuan organisasi, yakni kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik industri dan kebudayaan. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah A. Perasaan senasib. B. Kebangkitan nasional. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi Kemerdekaan. Ada 10 masalah pada generasi pemuda. 1. Maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. 2. Kecenderungan sikap tidak jujur yang membudaya. 3. Berkembangnya rasa tidak hormat pada yang lebih tua. 4. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. 5. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. 6. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, narkoba, porno aksi, del. 7. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. 8. Melemahnya idealisme, optimisme serta lunturnya semangat kebangsaan. 9. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. 10. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh pada pedoman agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. 7. Nilai ketaatan hukum.